Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah komputasi statistika. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan R. Nah, adapun yang akan saya jelaskan meliputi bahasa pemrograman R, keunggulan dan kelemahan program R, fitur statistika pada R, kemudian fitur pemrograman pada R, instalasi RStudio, dan yang terakhir adalah bagian-bagian pada RStudio. Bahasa pemrograman R, sebenarnya R itu diperkenalkan oleh RIHK dan R. Gentleman pada tahun 1996. Nah, R ini digunakan sebagai alat perhitungan utama pada mesin learning, statistika, dan analisa data berdasarkan pembentukan objek, fungsi, dan paket. Karena nanti di R itu di dalamnya ada beberapa paket, di mana dari satu paket atau library itu memiliki beberapa function yang bisa kita gunakan. Nah, R itu dapat digunakan pada semua sistem operasi di komputer atau platform independent language ya. Karena R ini juga open source yang bersifat gratis dalam mengaksesnya atau menginstalnya, dan dia didukung dengan aplikasi RStudio yang membuat bahasa pemrograman R lebih praktis dan menarik. RStudio juga gratis. Jadi ini ada perbedaan antara R saja dan RStudio. Nanti kita akan lihat perbedaan tampilan pada R maupun RStudio ya. Nah, R ini juga dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya. Jadi kita seperti Python atau apa, nanti kita bisa diintegrasikan. Jadi kita mengambil beberapa yang sudah ada, kemudian kita integrasikan dengan R. Bahasa pemrograman R disertai package di dalamnya, diurus dan dikontribusikan oleh para peneliti dari seluruh dunia. Jadi enaknya di sini kalau ada peneliti yang meneliti tentang metode baru, kita tinggal mempelajarinya, bukan hanya package-nya saja yang di-share, tetapi RStudio ini atau R-nya ini juga ada jurnal di mana kita bisa melihat referensi atau bagaimana cara bekerja dari package tersebut. R bersifat dinamis dan berkembang setiap saat ya. R is the current one of the most requested programming language in the data science job market that makes it the hottest trend nowadays. Jadi memang karena R ini sangat benar-benar banyak yang digunakan oleh data science, dan R ini benar-benar sangat powerful ya. Nanti kalau misalkan di Python itu lebih ke komputasi daripada ke statistiknya. Berikut ini keunggulan dan kelemahan dari program R. R itu memiliki keunggulan ringan dan cepat, memiliki package yang paling komprehensif dan up to date untuk analisa statistik, bersifat open source, jadi kita tidak perlu membayar, kemudian unggul dalam proses simulasi. Kelemahannya kurang user friendly ya, memang karena kalau yang namanya user friendly itu tinggal klik seperti halnya Minitab ataupun SPSS. Kemudian penyiapan data dapat menjadi suatu hal yang sulit. Karena apa? Mungkin terdapat beberapa package yang dia minta struktur datanya itu seperti apa. Misalkan ada multivariat. Nah, multivariat datanya itu dijadikan satu kolom atau pada kolom yang berbeda. Nah, nanti kalau dijadikan satu kolom berarti ada satu kolom tambahan yang memang dibuat codingan satu untuk yang kelompok 1 dan 2 untuk yang kelompok 2, seperti itu. Jadi kita harus melihat data yang harus kita persiapkan itu seperti apa. Kemudian beberapa package secara standar kurang sempurna, memang karena ada batasan ya, ada beberapa, dan itu biasanya juga nanti beberapa peneliti akan meneliti apakah ini kurang sempurna atau enggak, nanti penyempurnaannya seperti apa. Kemudian membutuhkan memori yang cukup besar karena runningnya itu adalah internal, bukan eksternal. Maksudnya internal adalah berdasarkan visi kita, bukan menggunakan cloud kayak gitu. Tidak memiliki fasilitas layanan keluhan jika terdapat fitur yang tidak dapat bekerja dengan baik.
Jadi kalau memang ada beberapa fitur yang kurang baik, yang tidak bisa yang tidak sesuai dengan penelitian kita, kita harus memprogramnya secara sendiri. Fitur statistika pada R ya. Untuk statistika dasar itu ada perhitungan ukuran pemusatan, rata-rata, median, modus itu ada. Nah, grafiknya ada banyak, mulai dari pembuatan grafik dan macam-macam plot seperti diagram pencar, biplot, boxplot, peta, dan lain sebagainya. Untuk grafik ini, kalau mau yang lebih expert, itu ada namanya package yang namanya ggplot. Nanti di ggplot itu lebih menarik lagi penampilannya daripada kita membuat plot yang biasa. Kemudian sebaran peluang, perhitungan peluang yang memegang peranan utama pada analisa statistik R, di mana R memiliki fitur perhitungan peluang yang melibatkan banyak sebaran, seperti binomial, normal, chi-square, dan lain sebagainya. Itu pasti ya, karena nanti statistika tidak lepas dari sebaran peluang, maka R memiliki fitur untuk sebaran peluang yang ada di statistika. Kemudian analisa datanya, ada koleksi tools yang banyak dan terintegrasi untuk analisa data. Jadi kita tergantung mau menganalisa apa, dan itu kita akan cari fungsinya ada di mana dan dia menggunakan library apa. Berikutnya adalah fitur pemrograman pada R ya. Untuk pemrogramannya ini ada sedikit perbedaan antara fitur pemrograman dan fitur statistik. Kalau fitur statistik itu kita bisa ngapain aja atau analisa statistik apa saja yang bisa kita lakukan pada R. Kalau fitur pemrograman pada R itu kita akan mempelajari sebenarnya di R itu ada apa aja sih yang harus kita butuhkan untuk bisa merunning R-nya. Jadi di dalamnya ada yang namanya R package, di mana dia adalah sekumpulan fungsi data dan kode DR beserta dokumentasinya yang digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, R itu terdapat lebih dari 14.000 package yang tersimpan dalam repository R, atau bahasanya adalah CRAN ya, Comprehensive R Archive Network. Nah, ini bisa kita akses melalui websitenya R. Kemudian R package itu memiliki kontribusi dari peneliti atau programmer seluruh dunia. Jadi dia adalah open source, di mana kalau kita mau membuat source program, itu bisa. Nanti dari situ kita harus juga membuat jurnalnya, kemudian kita submit ke R package-nya. Setelah kita submit ke R package-nya, R itu akan melihat, mengecek mengecek sintak yang telah kita buat ya, dan juga dengan teoritis yang telah kita apply tadi ya, yang telah kita ajukan itu, apakah telah sesuai atau tidak. Kalau misalkan sesuai, maka itu akan dimasukkan ke arsipnya R. Nah, package yang sudah tersimpan di CRAN dapat diakses atau di-download oleh siapapun yang membutuhkan, dan ini sifatnya adalah free. Pada saat instalasi R untuk pertama kali hanya ada beberapa package yang terinstall secara otomatis, sementara package lainnya harus diinstal secara manual. Karena memang yang otomatis itu adalah istilahnya yang paling dasar, yang paling banyak, yang paling sering digunakan oleh semua orang. Jadi itu akan terinstall secara otomatis. Kenapa nggak terinstall semuanya? Karena ada banyak sekali package di R. Sehingga kalau misalkan waktu install pertama kali itu semuanya ikut terinstall, maka berat sekali di sini kita. Jadi nanti kalau kita membutuhkan apa ya, menggunakan library apa, ada yang secara manual, nanti ada beberapa package yang akan diotomatis. Kalau menggunakan internet ya, kita akan terotomatis downloadkan. Jadi misalkan pakai library apa yang membutuhkan library sebelum-sebelumnya. Nah, library sebelum-sebelumnya itu akan diinstal secara otomatis jika kita langsung mengkoneksikan ke dalam internet. Kemudian untuk instalasi RStudio-nya, jadi sebelum memasang program RStudio, program R harus terpasang terlebih dahulu dan dapat di-download atau diunduh di halaman ini ya, rproject.org. Sedangkan RStudio dapat diunduh di sini dan keduanya dipasang secara terpisah. Untuk mendownload yang R-nya saja, itu setelah kita buka, ini ada yang download R, silakan diklik, kemudian nanti
terserah kalian mau milih yang mana. Ini saya contohkan untuk yang Kartini University of Technology. Jadi di sini kita harus melihat juga kedekatan antara Indonesia dengan beberapa negara ini. Atau kalau tidak mau dengan beberapa negara, silakan menggunakannya Globe. Tidak ada masalah. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita akan pilih salah satu yang ada pada PC kita, entah itu Linux atau Windows atau OS X, yang yaitu Mac, terserah. Nanti kita sesuaikan dengan sistem kita. Kalau saya adalah Windows, berarti nanti ke Windows, baru nanti di sini install R for the first time. Setelah itu ada download yang for Windows, karena tadi saya memilihnya adalah yang for Windows. Setelah itu disimpan. Kalau disimpan kita di open, di double klik, kemudian jangan lupa, terserah sih ini mau di always ask me for opening the file atau enggak. Yang pasti harus kita running. Kemudian ini silahkan kita pilih bahasanya. Saya pilihnya adalah English, kemudian saya oke, kemudian saya next, kemudian saya next lagi, kemudian kita next aja. Jadi ini adalah tempat penyimpanan R-nya. Ada di J, program file, R, dan R tipenya. Jadi ini bisa secara otomatis, atau nanti kalian mau pindah kemana terserah kalian. Ya, ini saya next, kemudian sesuaikan yang 32 atau 64 bit, kemudian next. Kemudian kalau ini saya pilih no saja, jadi ini sudah sesuai dengan optionnya yang automaticalnya ya, defaultnya. Saya no, kemudian next, kemudian kita juga langsung next aja. Kemudian ini kalau kalian mau create desktop icon, kalau enggak ya silahkan diancentang, kemudian di next ya. Kemudian kita tunggu sampai dengan full, jangan diklik cancel seperti itu. Kalau sudah selesai silakan klik finish, dan nanti kalian open pada Windows atau start program, kemudian all program, cari yang R, kemudian keluarlah hasilnya seperti ini. Jadi kalau R saja itu yang pertama kali keluar itu adalah R console, dimana nanti kalau R console kita menuliskan program di R console itu cenderung lebih sulit. Jadi dia tidak bisa, misalkan dia tidak bisa mendeteksi satu persatu salahnya ada di mana. Misalkan kurang tutup lah, atau nanti ketika salah kita harus mengulanginya lagi dari awal. Itu adalah kejelekan dari R console. Jadi lebih tidak friendly user ya. Oleh karena itu kita akan install yang namanya RStudio. Nah, RStudio silakan dibuka ya halamannya. Kalau sudah silakan klik download ya. Kemudian nanti dari downloadnya tadi pilihlah yang free. Jadi RStudio Desktop, pilih yang free. Ini ada tulisannya download. Nah, download inilah yang kita tekan. Kemudian dari sini ada yang install R. Jadi sebelum kita install RStudio harus install R terlebih dahulu. Nah, kita tadi sudah install R, tinggal yang downloadnya RStudio Desktop. Nah, ini yang untuk per Windows. Jadi ini saya klik. Dan nanti kalian simpan, silahkan kemudian diinstal, di double klik, kemudian next sampai dengan berhasil. Nah, untuk membukanya antara RStudio dengan R itu ada perbedaan logo ya. Dari sini sudah kelihatan kalau R saja itu bentuknya R, kemudian ada lingkaran kayak gini, ada ovalnya yang berwarna abu-abu. Sedangkan RStudio dia R di dalam suatu lingkaran yang berwarna biru muda. Tulisan R-nya juga berwarna putih. Nah, ini adalah bentuk dari R-nya. Jadi ini ada konsol yang seperti itu tadi, di mana di sini itu untuk kita menulis sintaknya ya. Kemudian di sini ada environment yang dia menggambarkan menggambarkan nanti datanya tipenya apa dan lain sebagainya, ukurannya berapa, istilahnya variabel yang tersimpan itu apa. Kemudian di sini adalah untuk plot. Ataupun ini ada pilihannya yaitu package. Ketika kita butuh menginstal package berarti kita tekan yang sebelah sini. Dan ini bisa kita pindah sesuai dengan keinginannya kita ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Silakan nanti kalian coba sendiri. Oh ya, sebelum kalian melakukan merunning program ataupun apapun itu, sebelum kita memulai, pastikan dulu untuk clear yang di konsol
dan juga clear yang di environment. Jadi biar nanti data yang sudah ada itu tidak tertumpuk dengan yang baru, atau mungkin ketika ada running harusnya manggil yang baru, tapi karena sudah ada harusnya manggil yang baru terus ada error ya, akhirnya kebacalah yang lama. Oleh karena itu bersihkanlah konsol maupun environment-nya. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau kalian membersihkan di konsol, itu dia hanya hilang layarnya, tapi datanya saja tidak hilang. Ya. Tapi ketika kalian menghapusnya di sini itu yang di environment, hati-hati, berarti di konsolnya sudah tidak bisa dipanggil kembali. Saya akan lanjut bagian-bagian dari RStudio karena kita tadi sudah kenalan sebentar, jadi kita akan lebih detailkan lagi ya. Untuk yang source-nya ini, this is where you write your code. Jadi kita akan menuliskan pengkodean kita. Nanti untuk pengkodeannya itu kita bisa running. Nah, nanti hati-hati di sini. Ketika di sini ada error, itu pasti ada merah-merah di sebelah sininya. Jadi pastikan di sebelah sininya ini adalah baris dari kodenya, itu tidak ada bagian merah-merah sehingga pada sintak tidak ada error ya. Kemudian ada beberapa hal yang di sini ada run. Run itu nanti kalau kita kursornya kita di baris 1 hanya di run yang satu saja. Jadi kalau kita mau running beberapa ya berarti kita harus blok beberapa dulu. Kalau semuanya silakan di control all kemudian di run seperti itu. Ini adalah konsol. This is where your code from the source is evaluated dari R ya. Jadi di sini konsol itu, kalau konsol dari saya tadi adalah yang di bawah sini ya. Ketika nanti running ada error, itu bukan hanya ada di sini yang yang dia ada kelihatan errornya, tapi di sini juga pasti ada. Nah, di sini nanti menunjukkan apanya yang salah, di bagian apa dan karena apa. Misalkan A is not defined, berarti sebenarnya sebelumnya itu tidak ada variabel A gitu. Kemudian environment atau history ya. Environment atau history itu here you can see what objects are in your working space. Environment or view your command history. Jadi di sini environment itu adalah yang datanya kita, ada objek, ada apa, namanya apa dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada files, plot, package dan help ya. Here you can see file, directory, view plot, see your package and access help. Jadi untuk yang package-nya pertama kali di sini kalau kita klik package itu nanti ada beberapa yang package yang sudah otomatis terinstall dan itu sudah terlihat ya. Kita akan bahas satu-satu untuk source-nya ya. Jadi source itu adalah semacam notepad yang dimana kita untuk menulis kode atau R script-nya. Nah ini kalau kita mau menuliskan kode di R script dan kita mau memberi keterangan, maka kita beri tanda hashtag di depan. Ya, tanda hashtag di depan ini hanya satu baris saja yang kita beri komentar, istilahnya gitu ya. Nah, sebagai komentar itu hanya satu baris saja. Kalau lebih dari satu baris, jangan gunakan tanda hashtag. Nah, tempat untuk membuat dan mengedit R script, kode dalam bahasa pemrograman R, kemudian file teksnya dengan ekstensi .r, ini ya, dilihat nama filenya coba, kemudian ekstensinya .r. Pada panel source tidak dilakukan evaluasi dari kode yang diketikkan, tapi di sini sudah cukup powerful dari R karena apa? Ketika kita membuat length kurung buka, itu secara otomatis ada kurung tutupnya. Nah, supaya kita tidak terlupa bahwa kalau ada kurung buka itu sudah ada kurung tutupnya, tinggal nanti di dalamnya. Nah, di dalamnya itu ada variabel apa yang sudah tersimpan di sebelumnya itu juga sudah akan muncul di list bawah. Ya, sudah akan muncul di list bawahnya. Jadi ini cukup powerful dan cukup membantu kita dalam penulisan search-nya. Kode perlu dikirimkan ke konsol dengan perintah run. Jadi kalau selama kita belum ngerunning, itu maka belum akan di-run. Nah, di klik kanan atas panel source atau kita tombol Ctrl plus Enter. Jangan lupa kita blok semuanya ya sebelum kita running. Nah, untuk konsol itu merupakan R Hertz ya.
Tempat R mengevaluasi atau memproses pada yang ada di script ya. Nah, nanti runningnya itu apa kan? Karena kita sudah merunning ini, nanti ini juga akan tertulis kembali pada R console ya. Jadi di sini baris pertama nanti adalah fact kurang dari thread C1435 ini. Kemudian bawahnya itu langsung kalau misalkan dia berhasil atau dia sudah selesai merunning, itu dia akan ditandai dengan tanda yang ini ya, lebih besar dari seperti itu. Jadi itu tandanya bahwa berhasil. Nanti kalau misalkan dia tidak berhasil, itu muncul tanda ini, tapi di sebelumnya itu ada komentar bahwa apanya yang salah seperti itu. Kurang tanda thread-nya ini atau kurang tanda C-nya atau apa, nanti akan ada suatu instruksi yang ada di sini. Konsol yang aktif diawali dengan tanda lebih besar, kemudian kode juga dapat langsung dituliskan pada konsol. Jadi tidak hanya dituliskan pada yang scriptnya tadi, tapi pada konsol juga bisa, tapi mengeditnya atau ininya lebih susah. Jadi lebih enak kalau kita menggunakan yang source-nya tadi. Namun kode utama tetap harus diketikkan pada source agar dapat disimpan. Betul. Kalau nggak disimpan silakan di sini ya, tidak masalah ya. Kemudian, nah seperti ini 1 plus 1 nanti langsung hasilnya adalah 2. Sekarang kita ke environment. Environment di sini jadi nanti ada yang namanya F1, F2, yaitu F1 itu berupa karakter, ya karakter di mana ada 100 data. Ini kelihatan 1.2 100. Nah nanti tipe-tipenya ada banyak, kita akan pelajari. Ada yang karakter, ada yang integer. Ini int itu adalah integer. Kemudian ada num, itu adalah number. Kemudian ada list. Kalau list ini, listnya ini ada 13. Apa saja, Bu? Nah, ini panahnya ini bisa diklik nanti biar ada ke bawahnya detailnya. Environment ini atau history memuat nama-nama objek, vektor, matriks, data frame, dan lain sebagainya yang didefinisikan pada R. Kemudian memuat informasi mengenai ukuran data banyak baris satu kolom ya. Yang ini tadi. Kalau yang vektor, matriks atau data frame yang ininya, ya, ini list seperti itu. Nah, yang terakhir adalah plot, di mana plot ini dia akan, kalau misalkan kita menggambarkan plot, berarti langsung ada gambar plotnya. Tapi di bagian plot ini ada juga yang namanya file. File itu memuat akses file directory pada hard drive. Dia mempermudah untuk mengatur working directory-nya. Plotnya dia menyajikan output berupa plot atau grafik, memiliki menu zoom. Jadi ini bisa di zoom ini ya, untuk memperbesar gambar, dan juga ada export untuk mengekspor dan menyimpan plot dalam bentuk PDF atau JPG. Jadi ekspor ini silakan kalian kalau mau nyimpen caranya diekspor ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah package, di mana dia menyajikan daftar R package yang diinstal pada hard drive dan status apakah package tersebut sudah loaded atau belum. Jadi di sini nanti ada centangannya atau tidak, ya. Kemudian ada help, menu help pada R itu bisa aja kita ketikkan di konsol help plot atau langsung kita menuliskannya dengan tanda tanya plot kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan dia sudah loaded itu sudah kita panggil istilahnya gitu, maka di sini ada centangannya. Setelah ini akan kita contohkan. Nah untuk instalasi package-nya ya, pada saat instalasi R pertama kali hanya beberapa package yang ikut terinstall secara otomatis. Sementara package lainnya harus diinstal secara manual. Mana saja yang sudah terinstall berarti yang sudah ada di dalam namanya sini adalah yang sudah terinstall. Nah, package itu harus diinstal atau dipasang terlebih dahulu, baru nanti dinyalakan. Kalau belum nyala maka kita tidak bisa memanggil function yang ada di dalam library tersebut atau di dalam package tersebut. Nah, untuk menyalakannya itu kita bisa menuliskan pada konsol yaitu library, kemudian package-nya apa. Kemudian jangan lupa kita harus run. Nah, ini adalah beberapa cara untuk instalasi package ya. Yang pertama adalah nanti di package itu kita klik package-nya. Ini harus terkoneksi dengan internet. Saya tidak akan
beritahu cara untuk install package yang tidak menggunakan internet. Jadi harus sudah terpasang internet, kemudian package, kemudian kita pilih install, kemudian nanti kita ketikkan di sini yang apa yang mau kita install ya. Nah, ketika kita menuliskan ggplot, ya belum sempurna ya, barulah kita akan memilih ggplot yang mana yang akan kita install. Misalkan ggplot 2, ya sudah kita klik ggplot kedua, baru kita install. Nah, cara yang kedua, kalau mau kita menuliskannya di konsol, ya sudah langsung install.package. Kemudian ini pun hampir sama dengan yang ada di sini. Jadi dia ketika kita klik ggplot sudah ada pilihannya manakah yang mau akan kita install. Tuh, misalkan di sini ggplot 2. Nah, ini adalah hasil yang menggunakan install package ggplot 2, baik yang ini ya maupun yang ini. Nanti kedua-duanya akan keluarlah seperti ini. Nah, pada keluar seperti ini, nanti di sini dia akan disimpan di mana, yaitu di C user admin dokumen Erwin library kemudian 4.0. Apa aja yang di-download? Yang pertama adalah Erlang, baru ggplot. Karena ggplot 2 itu membutuhkan package yang namanya Erlang. Oleh karena itu, dan Erlang ini belum terinstall pada package-nya kita. Oleh karena itu, dia langsung otomatis terinstall. Nah, nanti Bu, kalau misalkan manual itu dari mana ini? Kita bisa ambil di sini. C, user, admin, data lokal, dan seterusnya. Download package. Dan ini ketika kita sudah install .package, ini di copy, kita paste ke folder, itu akan keluar zip-nya. Tapi ketika sudah kita close R-nya, kemudian kita open yang alamat ini sudah tidak ada. Jadi dia hanya ada untuk sementara saja. Tidak semuanya. Nah, ini adalah yang menggunakan menggunakan ggplot defi ya sama. Jadi dia butuh namanya grid graphic ulab.utils, barulah ggplot defi. Nah, untuk menyalakan library-nya sama dengan sebelumnya. Library misalkan kita mau yang karetnya ini, setelah itu di running, maka nanti dia ada muncul seperti ini. Kalau munculnya itu warning message packet caret was built under, itu berarti tidak ada masalah. Karena built under itu hanya dia dipasang pada R version berapa, dia dibuat pada saat R-nya version berapa. Jadi masih bisa kita gunakan seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyalakan library, maka di sini secara otomatis karetnya dia ada centangnya. Ya. Berarti di sini karena required package-nya lattice sama ggplot 2, maka karet ini dia memanggil lattice sama ggplot ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kita mengetahui suatu function itu dari package mana? Misalkan kita mau menganalisa SVM nih ya. Maka kita bisa cari di Google SVM in R, kemudian saya sarankan memilih yang rdocumentation.org. Nah, dari situ kalau sudah kita buka, berarti in library-nya yang kita butuhkan adalah E1071. Nah, nanti function-nya baru kita lihat bawahnya, contoh penggunaan function dari SVM. Kemudian mengatur working directory pada RStudio. Diperlukan ketika pemrograman melibatkan banyak fungsi-fungsi yang dituliskan pada skrip yang terpisah. Working directory harus berada pada folder tempat tersimpannya fungsi-fungsi tersebut. Nah, informasi mengenai working directory yang sedang dinyalakan atau dihadapi dapat dilihat dengan mengetikkan getwd ya pada konsol. Jadi getwd ini berarti ternyata tempatnya adalah ini. Kemudian kalau pengaturannya dengan perintah setwd, kemudian kita tulis directory path-nya dengan memilih dari tab session-nya, itu bisa kita session, kemudian set working directory, kemudian kita bisa pilih yang choose directory-nya. Kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh source atau script hitung sederhana ya. Di mana baris 1 dan 2 ini mendefinisikan konstanta A dan B, baris 3 adalah jumlahan dua konstanta tersebut, kemudian baris 4 kita kosongi, kalau nggak mau kosongin nggak apa-apa, jadi yang baris 5 ke 4 nggak ada masalah.
Kemudian X-nya ini kita mendefinisikan variabel X-nya berapa, kemudian Y-nya sebagai fungsi dari A, B, dan X. Nah, kalau seperti ini saja, nanti kita running, itu tidak akan keluar X-nya berapa, Y-nya berapa, atau C-nya berapa. Ya. Nah, jangan lupa di running. Setelah running, nanti di konsol itu akan terlihat seperti ini. Ya, tidak akan keluar nilai C maupun Y-nya. Untuk melihat nilai C dan Y-nya, kita harus mengetikkan kembali variabelnya. Jadi C kemudian enter, Y kemudian enter pada konsol. Ya. Nah, hal ini juga kita bisa lihat di sebelah kanan di environment itu ada langsung Y itu nilainya adalah 8755. Nanti silakan C-nya juga dilihat di sini. Karena ini A, B, X, dan Y, tidak ada C, sebenarnya ini nanti ke double kan. X-nya itu terreplace yang awalnya A plus B jadinya 1250. Oleh karena itu, ini tidak ada nilai C-nya. Itu saja untuk pengenalan R-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.